Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terinspirasi film yang ditonton di televisi, seorang anak melakukan pembakaran di 8 rumah warga. Sang anak belum mengerti melakukan pembakaran adalah tindakan yang membahayakan. Hubungan tak disetujui orang tua sang kekasih. Seorang mahasiswa di Banjalengka tega menyekap dan menganiaya kekasihnya hingga tewas. Sudah bertahun-tahun aliran sungai di sepanjang kawasan Lembang, Bandung Barat yang tercemar limbah kotoran sapi makin parah. Diduga korban begal, pengemudi ojek daring ditemukan tewas di semak-semak kawasan kompleks perumahan Lewiliang, Bogor. Pada tubuh korban didapati luka sabetan senjata tajam. Pengemudi ojek daring berinisial RS ditemukan tewas dalam semak-semak di kompleks perumahan di Desa Cibeber 1, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor, Senin malam. Saat ditemukan, korban masih mengenakan jaket ojek perusahaannya bekerja. Yang jelas yang udah tergeletak di situ aja. Jadi cirinya gimana ya, saya kurang bisa ngejelasin alam. Kedua emang melihatnya cuma sekilas-sekilas saja. Terus datang polisi kan ke sininya. Terus dibawa diangkut sama polisi. Ada apa? Iya, emang pakai bajunya baju ojek online. Cuman kita nggak tahu juga sih apa ngojek apa enggak. Yang jelas emang dia pakai baju ojek online. Pakai helm lagi. Saya naik ke sini sekitar jam setengah 1, jam 1 lah. Gitu. Antara itu aja. Ya. Kawasan sini memang kalau malam memang agak sepi. Gitu. Tapi orang yang libat sih ada aja. Yang namanya orang itu nggak tahu juga sih. Anggota polisi dari Polsek Lewiliang kemudian mengevakuasi korban ke rumah sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Sedang saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Seorang mahasiswi di Majalengka tega menyekap dan menganiaya kekasihnya hingga tewas. Diduga aksi sadis tersangka lantaran hubungannya dengan sang pacar tak direstui orang tua korban. Seorang pemuda ditemukan meninggal dunia di Desa Lengkong Wetan, Kecamatan Sindangwangi, Majalengka. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bekas luka penganiayaan di sekujur tubuh korban. Polisi yang melakukan penyelidikan meringkus seorang mahasiswi yang diduga menghabisi nyawa korban. Tersangka yang kesal hubungan asmaranya tak direstui orang tua korban menyekap pujaan hati selama 4 hari di kediamannya. Selama disekap, korban dianiaya hingga akhirnya meninggal dunia. Ya itu tadi yang tidak boleh pulang ke rumah keluarganya ya. Jadi si korban tetap menginginkan, si tersangka tetap menginginkan si korban untuk bersama tersangka ini. Jadi selama 4 hari itu memang dia dilakukan penganiayaan oleh pelaku terhadap korban? Iya betul. Dilakukan beberapa tindakan kekerasan ya. Sehingga hari Sabtu kemarin si korban ini dinyatakan meninggal dunia oleh dokter ya, rumah sakit. Kini polisi menyita barang bukti ponsel yang digunakan untuk menganiaya korban serta sebuah mobil yang dipakai membawa jasad korban ke rumah sakit. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman selama 15 tahun penjara. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka. Kakek penarik becak di Cirebon harus berurusan dengan polisi lantaran menjadi tersangka pembacokan terhadap istri sirinya. Permintaan cerai diduga menjadi pemicu tersangka tega menganiaya korban. Pria berusia 60 tahun asal Cirebon ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya lantaran menjadi tersangka pembacokan terhadap istri sirinya. Permintaan cerai diduga memicu kakek yang bekerja sebagai penarik becak gelap mata hingga tega menganiaya korban dengan senjata tajam. Selain menjebloskan tersangka ke tahanan, polisi juga menyita sejumlah barang bukti pembacokan yang menyebabkan korban luka serius hingga jalani perawatan di rumah sakit. Ini karena pelaku merasa kecewa, ya, terus sakit hati karena korban ini yaitu istri-istrinya ingin menyudahi hubungannya, ya. Jadi ini motifnya asmara.
Berapa kali dibacok kemarin korban? Ini dari hasil pemeriksaan ya, di berkali-kali dilakukan memang ada beberapa luka di bagian tubuh korban. Ya. Jadi untuk pasal yang dikenakan ini adalah pasal 351 ayat 2 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Akibat perbuatannya, kakek penarik beca kini harus mendekam di jeruji besi selama 5 tahun lamanya. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Kesal tidak lagi dilayani istri, pria di Cirebon tega meruda paksa anak kandungnya yang masih balita. Perbuatan keji itu dilakukan sebanyak 3 kali dan selalu direkam oleh pelaku. Entah apa yang ada di pikiran pria parubaya ini. Ia ditangkap usai meruda paksa anak kandungnya yang masih berusia 2 tahun 8 bulan di rumahnya di kawasan Banjarwangun, Kabupaten Cirebon. Mirisnya lagi, perbuatan keji tersangka dilakukan 3 kali saat rumah dalam kondisi sepi dan bahkan didokumentasikan menggunakan ponsel. Kepada polisi, tersangka mengaku aksinya tersebut dipicu kekesalan pada istri yang tidak lagi melayaninya. Dari si pelaku ini merasa tidak dipenuhi untuk hasrat secara laki-lakinya ya. Jadi alasan dari pelaku demikian sehingga tega melakukan pelecehan terhadap anaknya yang masih di bawah umur. Infonya sempat didokumentasikan dan? Ya, jadi ketahuan juga pada saat terjadi keributan, di situ ada warga yang datang, kemudian HP-nya disita, kemudian di dalam HP itu ada foto-foto. Ya, foto-foto pelaku ini pada saat melakukan pelecehan kepada anak kandungnya. Kini pelaku mendekam di rumah tahanan Polres Cirebon Kota. Pelaku dijerat pasal tentang pencabulan anak di bawah umur dengan ancaman 20 tahun penjara. Sedang sang anak kini menjalani perawatan di Rumah Aman Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Sempat dikira suara kucing, seorang buruh pabrik terkejut mendapati suara tangisan berasal dari bayi dalam kardus di pinggir jalan Kabupaten Bandung Barat. Bayi malang tersebut diduga kuat ditelantarkan orang tuanya. Penemuan bayi dalam kardus menggemparkan warga desa Laksana Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Malam minggu kemarin, seorang buruh pabrik yang baru pulang kerja mendengarkan suara tangisan di pinggir jalan. Sempat dikira suara kucing, tapi saat dihampiri temuannya lebih mengenaskan lagi. Seorang bayi laki-laki dilantarkan di dalam kardus berteman selimut dan susu kemasan. Lihat ada dus, ke depan sedikit, ke belakang sedikit, dusnya. Pas saya maju, ada suara nangis. Saya nggak berpikiran itu bayi sebelumnya, berpikirannya yang lain. Saya turun parkirin motor, pas dibuka bayi dalamnya. Bayi malang tersebut lantas dibawa dan dilaporkan ke aparat desa setempat. Kemudian diperiksa asal-usulnya. Diperkirakan sang bayi berasal dari luar desa. Kebetulan malam juga dicek ke bidan-bidan yang ada di Laksana Mekar, dan bidan-bidan yang kenal dengan bidan desa, kemarin tidak ada satupun ibu yang melahirkan di bidan. Jadi saya kira ini kebetulan jalan desa Tipar Barat, Tipar Timur itu jalan poros desa, mungkin saja dari wilayah lain yang membuang di lokasi di Laksana Mekar. Kuat dugaan bayi yang baru dilahirkan ini sengaja ditelantarkan orang tuanya. Kini bayi dalam kondisi sehat dan dirawat warga sembari menunggu dinas sosial. Polisi pun tengah mencari orang tua bayi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat.